Uang dan korupsi merusak negara, politisi jahat mengkhianati pekerja, mengantongi keuntungan dan memperlakukan kita seperti domba, dan kita bosan mendengar janji-janji yang kita tahu tidak akan pernah mereka tepati. Ray Davies, musisi Inggris. Harun Masiku, semuanya berawal dari sini. Siapakah dia? Namanya begitu santer dibicarakan, bahkan sempat menjerat politisi terkemuka di negeri ini masuk bui. Menurut informasi yang beredar di media, dia adalah caleg PDIP di pemilihan legislatif Pileg 2019, dengan daerah pemilihan Dapil I Sumatera Selatan, Sumsel. Harun terjerat kasus dugaan suap terkait penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Seperti dilansir tirto.id, kasus Harun Masiku bermula setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada tanggal 8 Januari tahun 2020. Suap itu dilakukan untuk memuluskan proses pergantian antar waktu anggota DPR RI. Harun ditetapkan sebagai tersangka KPK pada tanggal 9 Januari tahun 2020. Tersangka lain yang ditetapkan KPK secara bersamaan ialah Wahyu Setiawan, Agustiani Theofridelina Sitorus, dan Saiful Bahri. Selanjutnya Doni Tri Istiqomah dan Hasto Kristianto yang diduga terlibat, baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember tahun 2024. Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan dengan uang sejumlah 600 juta rupiah melalui salah satu staf di Dewan Pimpinan Partai DPP PDIP. Uang itu digunakan untuk memuluskannya menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu, menggantikan Nazarudin Kiumas yang meninggal dunia. Adapun di Pileg 2019, Harun berada di posisi ke-6 dengan 5.878 suara di dapilnya. Sementara Nazarudin Kiumas adik mendiang suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Taufik Kiumas berhasil memperoleh 145.752 suara di posisi teratas. Nazarudin Kiumas meninggal sebelum ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Semestinya, posisi Nazarudin Kiumas diisi Rizky Aprilia yang mendulang 44.402 suara di dapil yang sama. Kasus ini menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tahanan KPK. Menurut Detik News, KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Rizky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAUS setelah Nazarudin Kiumas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan berkaitan dengan PAU agar Harun Masiku bisa masuk DPR. Hasto juga diduga menyuruh Doni melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil I Sumsel. Doni juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan duduk perkara kasus Hasto Kristianto yang berkaitan dengan Harun Masiku. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari tahun 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini, kata Setio, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Kemudian, pada tahun lalu, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya menenggelamkan telepon genggam agar tidak ditemukan oleh KPK. Dalam telepon genggam tersebut diduga ada hal yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK, ujarnya. Membantu orang lain melakukan kejahatan mungkin tampak seperti pelanggaran kecil, namun bisa berakibat buruk. Bagi siapapun yang sengaja menyembunyikan tersangka kasus korupsi, sama saja dengan menjadi bagian dari upaya merintangi tugas penyidikan. Hal itu tertuang dalam pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan pasal 21 tersebut, setiap orang yang dengan sengaja merintangi penyidikan bisa dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Korupsi adalah musuh pembangunan dan pemerintahan yang baik. Itu harus disingkirkan. Baik pemerintah maupun masyarakat luas harus bersatu untuk mencapai tujuan nasional ini. Pratibha Patil, Presiden India 2007 hingga 2012. Konsekuensi dari menutup mata terhadap korupsi yang dilakukan pemerintah tidak hanya sekedar membiarkan beberapa politisi dan birokrat korup bebas. Tom Fitton, aktivis konservatif Amerika, menutup mata atau tidak mengambil tindakan terhadap korupsi yang dilakukan oleh pemerintah memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekedar membiarkan beberapa politisi dan birokrat korup bebas dari hukuman. Ini juga berarti korupsi yang dibiarkan dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Semakin lama korupsi dibiarkan, semakin besar dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Korupsi memiliki dampak sosial yang luas dan merugikan masyarakat. Korupsi seringkali memperburuk ketidaksetaraan dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki akses ke pejabat korup mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sementara masyarakat umum menderita. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan pejabat publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak transparan atau adil, kepercayaan mereka menurun. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan distribusi sumber daya yang adil. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan sosial seringkali disalahgunakan, meninggalkan masyarakat miskin tanpa dukungan yang memadai. Korupsi dapat memperburuk ketidakamanan dan meningkatkan tingkat kriminalitas. Ketika hukum dan sistem peradilan korup, penegakan hukum menjadi tidak efektif, dan masyarakat mungkin merasa tidak aman. Korupsi merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Jika korupsi dianggap sebagai norma, individu mungkin merasa tidak perlu mematuhi aturan dan norma-norma etika. Korupsi dapat menghambat inovasi dan kreativitas karena individu atau perusahaan yang memiliki koneksi korup mungkin mendapatkan preferensi, sementara orang-orang yang benar-benar berbakat dan inovatif tidak mendapatkan kesempatan yang adil. Kasus ini memberikan dampak sosial yang signifikan terutama pada menurunnya kepercayaan publik. Kasus ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan partai politik. Ketika pejabat tinggi terlibat dalam korupsi, masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap integritas dan transparansi pemerintah. Ketidakadilan sosial kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan uang dapat digunakan untuk memanipulasi sistem politik demi keuntungan pribadi. Hal ini memperburuk ketidakadilan sosial dan memperkuat pandangan bahwa hukum tidak berlaku sama untuk semua orang. Penghambatan proses demokrasi. Kasus ini mengganggu proses demokrasi dengan memanipulasi hasil pemilihan dan penunjukan anggota legislatif. Ini merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Ketidakamanan dan ketidakstabilan politik. Kasus ini menciptakan ketidakstabilan politik dan ketidakamanan di kalangan masyarakat. Ketika pejabat tinggi terlibat dalam skandal korupsi, hal ini dapat memicu protes dan ketidakpuasan publik. Kerugian ekonomi. Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menjaga integritas sistem politik dan kepercayaan masyarakat menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar utama dalam menjaga integritas sistem politik dan kepercayaan masyarakat. Ketika hukum ditegakkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu, masyarakat dapat merasakan keadilan yang sejati, dan politisi atau pejabat yang korup akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Hal ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan terpercaya, ketidakadilan sosial dapat diminimalisir, dan stabilitas politik serta ekonomi dapat terjaga, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.